Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu walil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin. Rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza istay'asa ar-rusulu wa zannu annahum qad kudzibu qad kudzibu ja'ahum nasruna fanunajjiya man nasha' wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sadaqallahul azim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa liman lahum huququn 'alaina binatin Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa binatin Allah yatawaffana muslimin wa yakhtimu lana bihusnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Si halaman 118 baris ketujuh man. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Siapa yang nanya? Ya tentu sahabat. Namun tidak disebutkan namanya karena dianggap tidak penting. Man aqyasun nasi an aqyatin man aqyatun nasi man aqyasun nasi, siapa orang yang paling pandai? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Ini
oleh Rasulullah disebutkan orang yang paling pandai karena dia lebih memilih kenikmatan yang abadi. Ya, dengan mengingat kematian dia akan mempersiapkan dirinya untuk menyongsong kematian sehingga dia bahagia dalam kehidupan yang abadi. Maka disebut paling pandai. Wa asyadduhum lahu isti'dadan, dan orang yang paling banyak persiapannya, paling siap untuk menyongsong kematian. Untuk menyongsong kematian, ini orang yang paling pandai. Ulaika humul aqyasu, mereka adalah orang-orang yang pandai-pandai. Kalau satu orang itu kaisun, ya bisa jamaknya aqyasun. Zahabu bi syarafid dunya, mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia, wa karamatil akhirati, dan kemuliaan akhirat. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Wa qala al-Hasanu, berkata Sayyidina Hasan, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah kakak dari Sayyidina Husain. Dua cucu baginda Rasul dari Siti Fatimah. Karena memang baginda Rasulullah SAW punya cucu hanya dari Siti Fatimah Zahra, yang suaminya adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Dari situ saja, dari Fatimah Rasulullah SAW punya cucu. Dari anak yang lain itu nggak punya cucu. Seperti dari Ummu Kulsum, dari Ruqayyah, dua istri Sayyidina Utsman. Cuma Ummu Kulsum ini sebelumnya adalah istri anak daripada Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab menyuruh anaknya menceraikan putri Rasulullah SAW. Kemudian dinikah oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan itu punya gelar Dzunurain, orang yang punya dua cahaya, karena dia menikahi anak Rasulullah SAW, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Cuma nggak dijadikan satu, karena itu nggak boleh. Meninggal baru lagi nikah dengan Ruqayyah. Ya. Nah, jadi Rasulullah SAW itu hanya punya cucu dari Fatimah Zahra. Nah, dari situlah zuriyah, ya, keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu cucu dari Husain lebih banyak daripada Hasan. Ya, kalau yang dari Sayyidina Husain adalah yang paling dekat dengan beliau, yaitu Ahmad bin Aisyah. Karena di Baghdad, di Irak sudah nggak kondusif lagi, beliau hijrah ke Yaman. Inilah sebabnya kenapa Yaman banyak keturunan baginda Rasul dari Sayyidina Husain. Dulu Yaman itu mayoritas adalah Syiah, tapi alhamdulillah begitu Ahmad bin Isa al-Muhajir hijrah ke sana bersama cucu-cucunya, ya alhamdulillah sekarang menjadi ahli sunnah wal jamaah, lebih mayoritas kan gitu. Tapi sisa Syiah ada, yaitu yang Houthi, ya, Houthi itu Syiah itu. Maka mereka itu dibantu oleh Iran kan gitu ceritanya. Nah, jadi ya, Ahmad bin Isa. Nah, bin Isa ini punya anak namanya Alawi. Maka keturunan Ahmad bin Isa dari Alawi ini disebut Alawiyin. Ya, atau kalau mau pakai bak boleh Baklawi. Biar tahu sejarahnya. Ya, jadi kalau bukan keturunan Alawiyin, keturunan Ahmad bin Isa nggak boleh. Ya, menggunakan nama Baklawi, ya itu nggak boleh. Jadi ada thariqah Alawiyah. Itu thariqah Alawiyah yang disusun oleh Habib Sumit, ya, di Madinah. Ya, Habib Zain itu lahir di Bogor sebenarnya. Ya, dari Bogor, kemudian beliau ke Yaman, lalu menjadi orang alim, beliau ke Madinah. Ya, punya pesantren seperti itu. Nah, ini beliau ada tulisannya itu At-Thariqah Al-Alawiyah. Ya, At-Thariqah Al-Alawiyah. Ya, jadi itu. Nah, kalau Sayyidina Hasan ini nggak begitu banyak. Ya, tentu yang terkenal adalah keturunan beliau di Mekah, itu Sayyid Muhammad
Al-Hasani. Makanya beliau Al-Hasani. Ya, Al-Maliki Al-Hasani. Al-Maliki itu adalah mazhabnya, Al-Hasani adalah keturunan daripada Hasan. Fadduhal mautud dunya. Kematian membuat ya gundah dunia. Balam yatruk lidhi lubbin farhan. Maka kematian itu tidak meninggalkan bagi orang yang berakal farhan, kegembiraan. Dunia ya tidak meninggalkan apa? Kebahagiaan bagi orang yang apa? Berakal. Karena dia lebih memilih kebahagiaan di akhirat. Wa kana Umar bin Abdul Aziz, dan adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dianggap khalifah kelimah, padahal jaraknya antara Sayyidina Ali dengan beliau ini cukup lama, karena beliau ini keturunan daripada Bani Umayyah. Bani Umayyah. Jadi kalau kita melihat ya masa pemerintahan ya Islam, tentu pertama adalah masa Nabi, kemudian masa Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, maka disebut apa? Khilafah. Ya, pemimpinnya disebut khalifah. Jadi kalau Anda mengatakan khilafah bukan Islami, ini salah. Ya, bahkan lebih parah lagi. Ya, seorang menteri agama mengatakan penyebab kegaduhan adalah khilafah. Kan nggak benar itu. Ya, karena khilafah itu adalah masa 4 khalifah ini disebut khilafah. Ya, pertama adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan terakhir adalah Sayyidina Ali. Ya. Lalu kenapa Umar bin Abdul Aziz dimasukkan khalifah yang kelima? Meskipun jaraknya itu jauh sekali. Seharusnya kan Muawiyah dulu bin Abi Sufyan, terus keturunan-keturunannya. Tapi dipilihlah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena beliau ini sangat adil. Dianggap hampir sama dengan 4 khalifah. Kalau 4 khalifah ini kan luar biasa. Ya, Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Abdul Aziz ini sangat adil. Sangat adil. Kalau kita urut nasab Umar bin Abdul Aziz ini ketemu dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu sering mengontrol, ingin mengetahui keadaan rakyatnya, beliau sering keluar malam. Ya. Nah, ketika beliau keliling, dia mendengar di satu rumah itu ada dialog antara ibu dan anaknya. Rumah zaman dulu kan nggak seperti sekarang. Ya, sekarang aja tembok masih kedengeran. Apalagi zaman dahulu yang masih sederhana sekali, pagar apa-apa gitu. Nah, terjadi dialog. Kebenaran ibunya itu penjual susu. Ya, lalu kata ibunya, "Nak, campur saja dengan air supaya kita dapat keuntungan yang banyak." Kata anaknya, "Gimana kalau Umar bin Khattab tahu?" Kata ibunya, "Mana ada Umar bin Khattab malam-malam begini?" Ya. Lalu kata anaknya, "Iya, bisa jadi Umar nggak tahu, tapi Allah tahu." Ya, disitulah Umar tertarik. Wah, anak ini betul-betul bertakwa. Ya, karena meyakini ya Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Jangankan yang zahir, yang lahir, yang batin saja Allah tahu, dalam hati saja Allah tahu. Akhirnya paginya disuruh ke tempat Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab melamar ya wanita ini untuk anaknya, nikahlah, lalu punya keturunan dia, Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi memang di atasnya orang bagus ya, jadi pantaslah ya, Umar bin Abdul Aziz ya. La yadhkuru fi majlisihi. Beliau tidak ingat, tidak menyebutkan di majlisnya ilal mauta, kecuali kematian. Yang beliau ingat selalu adalah kematian. Sesuai dengan perintah baginda Rasul, akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kamu sekalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Sahabat bertanya, "Wa ma hadimul ladzat ya Rasulullah?" Rasul menjawab, al-maut. Ya, ini ya Umar bin Abdul Aziz ya. Yang konon ceritanya tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Makanya kalau ada tamu ditanya, "Anda keperluannya untuk apa?" "Untuk pribadi."
Itu pas jelas negara nggak dipakai, diajak keluar. Ya, ini Umar bin Abdul Aziz, ya luar biasa ya. Kemudian wal akhirata wan nara, yang beliau ingat itu ya kematian, akhirat dan api neraka. Itu selalu di setiap majelis. Wa qala Sufyanu Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri, dulu pernah menjadi ulama mazhab. Sufyan Ats-Tsauri dulu bukan 4, asalnya banyak ya gitu. Lalu setelah munculnya 4 mazhab ini, Imam Hanafi, Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yang lain ketutup, akhirnya hilang. Ya, akhirnya hilang. Makanya sekarang hanya tinggal 4 mazhab yang merupakan mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan hanya Syafi'i saja. Satu dari 4 mazhab ini kita ikuti, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Ra'aitu fi Masjidil Kufati, aku melihat di Masjid Kufah. Kufah itu negara terkenal dulu di Irak. Ada Kufah, ada Basrah. Ini 2 kota terkenal sekali, terutama dalam ilmu nahwu. Karena ulama-ulama Kufah dengan ulama Basrah selalu berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Ya, kita tahu masa keemasan Islam dari segi ilmu pengetahuan adalah di Irak. Ya, di Irak, ya, terutama pada masa Harun ar-Rasyid. Ya, itu perpustakaan penuh dengan kitab-kitab. Ya, itu majunya ilmu pengetahuan. Makanya Kufah dengan Basrah, ini 2 kota di Irak, ya sekarang udah hancur udah. Ya, adalah penuh dengan ulama-ulama. Nah, beliau melihat di Masjid Kufah syaikhan, seorang laki-laki tua. Ya, syaikhan itu laki-laki tua. Yaqulu, dia berkata, ana mundu 30 sanatan, aku sejak 30 tahun fi hadzal masjid, berada di masjid ini untuk i'tikaf, antazirul mautah, menunggu kematian. Ya, menunggu kematian. Ayan zilabi, mati ini datang kepadaku. Falau atani, maka seandainya datang kepadaku, ma'amatu bi syai'in wala nahaitu an syai'in, maka aku tidak bisa memerintahkan sesuatu dan aku tidak bisa melarang sesuatu. Karena yang aku ingat adalah kematian, itu selama 30 tahun. Ya. Wa maridu Arabiyun, ada seseorang dari Arab pedalaman namanya A'rabi. A'rabi itu dari Arab pedalaman. Tapi kalau Al-Arabi, Arabi itu orang Arab. Kalau A'rabi adalah orang Arab dari pedalaman. Ya, tentu kisah orang Arab pedalaman ini yang sangat terkenal, yaitu dia datang ke Masjid Nabawi, lalu dia kencing di tengah-tengah masjid. Ini menunjukkan orang Arab pedalaman itu memang wataknya keras. Sahabat semuanya ingin ya memarahi orang Arab pedalaman itu. Rasulullah jangan. Rasulullah tahu. Ya, Rasulullah tahu ya wataknya keras. Kalau dibilangin di depan orang banyak lebih marah dia. Rasulullah jangan, biarin. Gitu. Setelah dia selesai kencing, Rasulullah panggil 4 mata, Rasulullah nasihatin. Ya, Rasulullah baru menasihatkan. Makanya kata Allah, al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa, jamanya a'rab. Tapi kalau orang Arab itu Arabi, ya. Tapi kalau orang Arab pedalaman al-a'rabu. Jadi A'rabi orang Arab pedalaman. Wakila lahu, dikatakan kepadanya, innaka tamutu, sungguhnya engkau akan mati. Qala ila aina yadhhabu bi, setelah mati kemana? Ya, aku dibawa. Qalu ila Allah Ta'ala, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, orang Arab itu pedalaman itu berkata, fa kaifa akrahu, maka bagaimana aku tidak senang
an adhaba ila man la aral khaira, kepada zat, kepada Allah di mana aku tidak melihat kebaikan illa minhu, kecuali darinya. Bangga dia, ya bangga. Ada orang mengatakan ini orang Arabi. Kadang-kadang orang Arabi itu pintar, terutama dari segi bahasa, ya banyak cerita. Ada orang membaca awal ayat itu, ya isinya adalah pengampunan, tapi ujungnya justru apa? Ya, yaitu bukan menyebutkan sifat Allah yang terkait dengan pengampunan. Ya, umpamanya Allah Maha Kaya dan sebagainya. Ya langsung dia menyalahkan, kamu baca salah. Nah, itu kan yang menunjukkan kecerdasan ya, orang Arabi. Nah, jadi kata orang Arabi, ya setelah dia tahu kalau setelah meninggal itu akan menghadap Allah, dia senang. Ya, karena dia akan menghadap ya kepada zat, kepada Allah, di mana aku tidak melihat kebaikan itu kecuali semua dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Dia sudah siap untuk menyongsong kematian. Gak ada rasa takut. Coba kalau kita tanya, mau mati besok? Pasti jawabannya bentar dulu. Ya, karena kita kurang siap. Tapi kalau dia siap mau meninggal besok, oke, gitu kan, silahkan. Ini kayak orang Arabi, siap dia. Maka dikatakan di sini, hadza haluman kana mutahayyanil mauti. Ini adalah keadaan orang yang siap menyambut kematian. Ya, menyambut kematian. Wala istaqilu bidunya, dan dia tidak sibuk dengan urusan dunia. Karena yang dipikirin adalah kematian. Begitu ditanya, mau meninggal besok, udah mau aja. Ini udah nggak peduli dengan dunia. Itu menunjukkan orang yang siap. Fama man kana ghafilan, tapi untuk orang yang ghafil, lalai ya terhadap kematian, anil akhirati, lalai terhadap akhirat, hatta ya'tiyahul mautu, sehingga kematian datang kepadanya. Ala ghurratin, dengan mendadak, fa inama yajidu likudumi ghamman, maka orang itu yang enggak siap menyongsong kematian, maka dia akan mendapatkan ya datangnya kematian itu apa? Ghamman wa hasratan, penyesalan. Ya, gitu. Karena dia belum siap untuk menyongsong apa? Kematian. Wa qala Wahab bin Munabbih, berkata Wahab bin Munabbih, dia salah seorang Yahudi. Ya. Cuma dia tabi'in sezaman dengan Ka'ab al-Ahbar. Ini sama-sama ahbar, ya sama-sama ulama dari Yahudi. Beliau sangat pintar, Wahab bin Munabbih ini. Ya, makanya banyak pendapat beliau ini setelah masuk Islam dikutip oleh pengarang-pengarang dari ulama-ulama kaum muslimin. Ya, ini asalnya adalah seorang Yahudi. Ya. Bahkan ya banyak kisah-kisah yang terkait dengan nabi-nabi terdahulu, ini beliau yang menceritakan. Kalau Habib bin Nabbih, raqiba malakun minal muluki. Raqiba, maaf, malikun minal muluki. Kalau malakun itu malaikat, malikun raja. Naik kendaraan salah seorang raja. Yauman, pada satu hari, fa'ajabahu ma huwa fihi min zinatid dunya. Lalu dia kagum dengan perhiasan dunia. Rupanya dia ketika naik kendaraan itu jalan-jalannya ke tempat-tempat yang indah, sehingga dia mengagumi, entah itu berupa kebun ya atau pantai. Wa kasratil gilmani, dan banyak anak-anak. Wal a'wani, atau gilman juga disebut pembantu, dan penolong-penolong. Wal malabisil hasani, dan pakaian-pakaian yang bagus. Bamtala'a naihan wa kibran, lalu dia merasa apa? Merasa sombong karena apa aja ada perhiasan dunia berupa pakaian lengkap, dia seorang raja. Baina ma huwa kadzalika, maka ketika salah seorang raja ini
menyombongkan apa yang dia punya daripada harta benda duniawi, apa saja ada. Ja'ahu sakhsun, datang kepada raja itu seseorang, rasul hayati, yang tampangnya kucel. Ya, ya maklum orang-orang biasa, ya orang nggak punya. Fasallama alaihi, lalu ya kelihatan gembel begitu. Lalu yang gembel ini memberikan salam, assalamualaikum. Apakah dijawab oleh raja? Falam yarud alaihi salam. Raja tidak menjawab salam orang yang miskin tadi, kayaknya cupang-camping. Nah, ini kan sudah menunjukkan kesombongan, ya, karena apa saja dia miliki namanya juga raja. Fakhadha bilijami farasihi, karena si raja nggak jawab, lu orang yang miskin tadi pakaian cupang-camping, kendali kuda yang dimiliki oleh raja dipegang supaya nggak jalan, dipegang, ya dipegang kendali kudanya. Faqala lahu, lalu karena kendalinya dipegang, si raja itu berkata kepada orang itu, arsil lijama, lepasin kendali kudaku. Ya, disuruh lepasin. Falaqad ta'ataita amran aziman, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat besar ini, menghalang-halangi aku, ya kan, kendali kuda aku dipegang, ya, kau bersalah besar. Waqala, lalu orang yang pakaian cupang-camping itu berkata, innali ilaika hajatan, aku punya kebutuhan kepada engkau. Ya, orang itu berkata, aku punya kebutuhan kepada engkau. Usyiru ilaika, yang aku rahasiakan hanya untuk kepada kamu. Wa adna ilaihi ra'sahu, lalu orang itu mendekatkan kepalanya kepada raja karena mau dibisikin, ya, karena mau dibisikin. Fasarahu wa qala ana malakul mauti, ya. Lalu berjalanlah dia, dan orang itu yang pakaian cumpang-camping tadi berkata, ana malakul mauti, aku adalah malaikat, ya, yang mencabut nyawa, itu malaikat Israel. Jadi dia berbentuk berubah bentuknya menjadi manusia. Ini kisah dari Wahab bin Munabbih, ya. Memang seperti itu cerita-cerita beliau, ya. Makanya di antara cerita dari beliau juga tentang pernikahan Nabi Yusuf dengan Zulaikha, ini dari beliau, ya, dari beliau. Itu makanya banyak dikutip, tapi juga banyak ulama yang nggak mau pakai, ya. Makanya kan di doa pernikahan itu ada doa, Allahumma alif bainal arusin kama alata baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, padukanlah dua hati pengantin ini seperti engkau padukan dua hati, yaitu Nabi Yusuf dan Zulaikha. Ya, ini berasal dari Wahab bin Munabbih. Nah, pertanyaannya, apa betul Nabi Yusuf nikah dengan Zulaikha? Ya, hadis nggak menjelaskan, ayat apalagi. Namun kalau kita melihat, ya, kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha, ya, ini kan penuh dengan fitnah terhadap Nabi Yusuf. Ya, Zulaikha, ya, ketika itu Nabi Yusuf, ya, masih kecil, ya, lalu dijual oleh saudaranya, kan begitu dimasukkan ke sumur, lalu diambil oleh pedagang, ya, ketika mau ngambil air kok ada anak gitu kan, ada diambil lalu dijual. Yang membeli adalah istri Perdana Menteri Mesir, bukan raja, bernama Zulaikha, kan gitu ceritanya. Ya, lalu Nabi Yusuf alaihissalam, ya, semakin hari, ya, semakin tumbuh baik fisiknya maupun akalnya, ya, semakin luar biasa, ya, semakin luar biasa, terutama kegantengannya.
Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ketemu ya dengan Nabi Yusuf. Ya, Nabi Muhammad mengatakan apa? Dia mempunyai ya kecakapan jamal, syatrul jamal. Jadi ya kecakapan itu ya separuh buat Nabi Yusuf, separuh lagi buat kita semua manusia. Kayak apa itu? Ya, kayak apa kehebatannya? Gitu. Ya, itu ketika peristiwa Isra Mi'raj dalam riwayat Bukhari Muslim. Itu kata Nabi Muhammad, begitu ketemu Nabi Yusuf, Nabi Muhammad mengakui dia mendapatkan apa? Syatrul jamal, sebagian daripada kecakapan. Gitu. Ya. Nah, separuh lagi ini buat kita semua manusia kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu cakapnya lebih dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, cuma bedanya kalau Nabi Yusuf ya itu cakapnya tidak punya hebah, tidak punya wibawa, sehingga orang bisa melototin, sehingga orang bisa ngelihat, berani melototin begitu. Kalau Nabi Muhammad ya nggak ada yang bisa. Makanya tentang keindahan Nabi Muhammad secara fisik itu yang paling bagus riwayat dari kepada Ummu Ma'bad. Ya, beliau melihat ketika Rasulullah akan hijrah bersama Abu Bakar Siddiq, dia melihat di situ. Nah, dari dia ini lebih mirip, ya gitu. Ya, makanya orang melihat Nabi Muhammad, ya itu tidak seperti orang melihat Nabi Yusuf. Dulu wanita-wanita, ya ini kan kecerdikan Zulaikha, ya kecerdikan Zulaikha, ya karena dia kan seorang istri Perdana Menteri, dia menggoda. Ya Nabi Yusuf ketika itu adalah budaknya atau pembantunya. Ya, karena yang melakukan adalah orang terkenal, maka jadi heboh. Terutama wanita-wanita yang sosialita dia lah, searisan dia kayak gitulah. Habis diomongin. Nah, Zulaikha nggak mau kalah. Kata Zulaikha, ya kalian nggak pernah sih ngeliat Nabi Yusuf, ya kan? Ya coba kalian melihat, akan seperti saya. Kalau saya kan melihat Nabi Yusuf bukan sekali dua kali, tiap hari. Saya ke ruang tengah ngelihat Yusuf, ya ke ruang tamu ngelihat Yusuf, ya kan? Ya itu. Akhirnya dimasukkan ke dalam ruangan kan dikejar. Makanya terbukti bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah bagi sobek dari belakang. Ini menunjukkan Nabi Yusuf bukan yang mengejar tapi yang dikejar. Nanti akan jadi bukti tuh. Ketika suaminya pulang, untung saja suaminya bawa teman gitu, ya kan? Suaminya udah mau nyalahkan Yusuf aja, kata temannya lihat dulu. In kudda min duburin, kalau sobek dari belakang, ya kan? Nah, berarti istri kamu yang mengejar. Nabi Yusuf nggak bersalah. Ya di mana-mana dari dulu kalau melawan pembesar nggak pernah menang. Ya istri Perdana Menteri melawan apa? Budaknya, pembantunya, ya kalah. Akhirnya apa? Tetap saja di penjara. Ya tetap saja di penjara, kan ceritanya begitu. Ya akhirnya Zulaikha supaya nggak dibully terus oleh ya teman-temannya, diundang mereka, ditempatkan di tempat yang empuk, ya kan? Ya lalu ya tentu udaranya sejuk dan mereka disediakan apa? Apel dengan pisau. Lalu Nabi Yusuf disuruh keluar. Ketika mereka mengupas apel, Nabi Yusuf suruh keluar. Apa kata mereka? Wa qata'na aydiyahunna. Mereka potong tangan mereka. Kenapa? Karena mata mereka melihat Nabi Yusuf. Sehingga mereka mengatakan, "Ma hadza basyara." Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat. Ya, kenapa mereka bisa kepotong? Kok melihat Nabi nggak kepotong? Ini bedanya. Karena Nabi Muhammad nggak bisa dilihat secara keseluruhan. Kenapa? Berwibawa. Itu, ya berwibawa. Tapi kalau Nabi Yusuf enggak, sehingga bisa dilihat. Ya itu perbedaannya. Ini ceritanya juga dari Wahab bin Munabbih. Akhirnya perempuan itu, ya yang tadi membuli Zulaikha, yang menyadari kita baru sebentar aja tangan kita kepotong, bagaimana Zulaikha? Antes kalau dia mengejar-ngejar, dimaklumi, ya kan? Usianya cukup jauh, ya, cukup jauh. Bahkan ketika Nabi Yusuf menjadi kepercayaan Raja Mesir, bahkan menjadi Raja Mesir, ya
dia naik kuda kebesaran, lalu di tengah jalan katanya nih menurut wahyu Nabi ketemu Zulaikha. Sudah nenek-nenek. Oleh Zulaikha kendali kudanya dipegang. Nabi Yusuf kaget. Man anti gitu, kalau bahasa Arabnya lah. Siapa Anda? Aku Zulaikha. Kaget Nabi Yusuf, kau sudah tua. Ya, pintar jawabannya Zulaikha. Aku seperti ini karena apa? Terus menerus memikirkan kamu katanya. Ya, memikirkan kamu. Ya, memang Allah Maha Kuasa untuk menjadikan kembali Zulaikha apa? Cantik kembali. Ya kan? Ya kan? Tapi begini, kalau memang terjadi perkawinan, tentu orang akan ngomong, "Wah, kalau gitu benar Nabi Yusuf nafsu juga," gitu. Ya kan? Ya, ini kan jadi masalah. Ya, makanya mungkin saya pernah cerita, ya, ada yaitu dulu rektor Al-Azhar ketika teman saya nikah, ya. Sekarang doktor, ya, orang dekan di Syariah Islamiyah di IAIN, saya Rozi, ya. Nah, dia nikah dengan anaknya Kiai dari Bekasi, ya. Nah, adiknya Isomuddin, Isomullah itu adik kakak di sana. Nah, ngundang rektor. Nah, ketika dari kita mendoakan penantian dengan menyimpulkan apa? Yusuf dengan Zulaikha, ya, rektor Azhar itu mengatakan la, jangan katanya. Rupanya memang riwayat dari beliau ini. Nah, seperti ini juga, ya, ini kan cerita dari Wahab bin Munabbih. Nah, bagaimana sikap kita kalau ada cerita dari Yahudi yang masih Islam, ya kan? Seperti ini, ya. Atau ya, jadi ada Yahudi yang belum ketahuan, jadi dilihat. Kalau sesuai dengan aturan Islam nggak apa-apa, kita sampaikan, kita riwayatkan, kita sampaikan. Tapi kalau bertentangan dengan hukum Islam, ya, satu contoh ada riwayat dari Yahudi, ya, kenapa Nabi Sulaiman, ya, ketika Ratu Balkis datang, ya, lalu dia meminjam singgasana Ratu Balkis. Untuk naik ke singgasana disediakan apa? Kolam. Kolamnya ditutup oleh marmer putih yang beningnya lebih bening daripada kaca. Sehingga Ratu Balkis disuruh, ya, naik ke singgasananya. Ya, setelah Nabi Sulaiman berkata, ya kan, ya, apakah ini singgasanamu? Ya, lalu Ratu Balkis mengatakan ka'annahu. Ya, makanya pakai ka'annahu itu mirip sekali. Ya, mirip memang punya dia. Cuma Allah Nabi Sulaiman dikasih variasi, diantaranya adalah kolam. Nah, Nabi Sulaiman, ya, pengen menguji kepintaran Ratu Balkis ini, kan dianggap pintar dia. Nah, ketika akan naik ke singgasananya karena sebelumnya ada kolam, kalau kolam itu ditutup, dia mengira kolam itu nggak ditutup sehingga dia mengangkat bajunya. Itu versi Yahudi. Ini cerdiknya akal-akalan Nabi Sulaiman. Pengen melihat betis Ratu Balkis. Seorang nabi, ya, digituin, ya kan? Itu jelas bertentangan dengan apa? Ajaran Islam. Makanya itu nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Jadi riwayat dari Yahudi, ya, atau dari Ahlul Kitab, ya. Kan kalau jurusan tafsir itu ada apa? Ada dakhil. Ada hal-hal yang masuk ke dalam kitab-kitab tafsir, terutama kitab-kitab tafsir yang berasal dari cerita Yahudi. Ya, terkadang oleh ulama, ya, ini nggak disortir. Pokoknya masukin aja riwayat itu. Ya, gitu. Makanya satu-satunya kitab tafsir yang apa, meskipun jadi kan tafsir ada dua, ada riwayah, ada dirayah. Tafsir menafsirkan berdasarkan riwayat, entah itu hadis, entah itu perkataan sahabat, ya. Terkadang dengan riwayat nggak ketahuan dari mana, kebanyakan dari Yahudi, itu. Ya, kalau dirayah itu dengan apa? Penafsiran ilmu pengetahuan dari, ya, penafsiran dari mufasir. Nah, penafsiran yang paling sahih yang dengan riwayat adalah tafsir Ibnu Katsir. Kalau beliau dibilangin dong dari Yahudi, dari ini dibilangin. Tapi kalau Nasafi dan sebagainya, ya, itu banyak dimasukin aja, yang penting banyak gitu. Ya, makanya alhamdulillah dulu ada usaha dari ulama Al-Azhar, yaitu membersihkan kitab-kitab tafsir dari, ya, kisah-kisah yang berasal dari Yahudi maupun dari yang lain, namanya dakhil. Tentu yang bertentangan dengan apa? Islam.
Ya. Nah, di sini apakah bertentangan dengan Islam mengatakan Nabi Yusuf nikah? Ya enggak. Ya bisa-bisa aja gitu. Makanya banyak ulama meriwayatkan ya cerita daripada Wahab bin Munabbih. Jadi kan gini, manusia itu kan apa? Hubul ittila. Keinginan tahunya itu kuat. Nah, dianggap Yahudi ini, ya kan itu cerita-cerita Yahudi kan Nabi Yusuf. Nah, mereka para sahabat ini, para ulama menganggap, wah kalau orang Yahudi lebih tahu tentang itu, maka mereka nanyalah pada Yahudi yang masuk Islam, begitu. Ya, makanya Wahab bin Munabbih banyak sekali riwayat dari beliau. Ya, makanya di sini apanya tentang raja itu, ya. Nah, tahunya apa? Ana malakul maut. Raja begitu dengar bahwa orang yang pakaian cupang-camping tadi yang memegang kendali dia mengatakan, aku adalah malaikat maut. Fataghayyara launuhu, langsung berubah. Pucat langsung. Ya, warnanya maksudnya apa? Pucat langsung. Ya, pucat langsung. Wa taraba lisanuhu, dan ngomongnya udah mulai nggak benar. Ya, lisannya itirab. Ya, lisan itu omongan. Ya, itu. Ya. Wa qala, tentu kalau malakul maut datang akan mencabut nyawa. Faqala, raja itu berkata, da'ni hatta arji'a ila ahli. Biarkan aku, jangan cabut sekarang, sehingga aku bisa pulang kepada keluargaku. Wa wadi'uhum, dan aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, keluargaku. Gitu. Jadi dia minta ditunda kalau memang mau dicabut, ya. Faqala, malaikat itu berkata, la wallahi, nggak bisa, demi Allah nggak bisa. Ya, ini yang difirmankan oleh Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau waktu kematian itu sudah datang, nggak bisa ditunda, nggak bisa diakhirkan, nggak bisa cepatkan, nggak bisa diajukan. Ya, nggak bisa itu, nggak bisa. Sekalipun semenit, sedetik nggak bisa. Kalau sudah waktunya datang. Ya. Makanya kata malakul maut, la wallahi, enggak, demi Tuhan, enggak bisa. Ya, Anda tetap harus, ya, aku cabut nyawanya. Ya, inilah ya namanya baghtatan. Kadang-kadang seperti itu. Padahal dia itu sehat dia. Cuma dia membanggakan apa yang dimiliki daripada harta benda duniawi. Ya, lalu diuji oleh malaikat maut. Ya, itu. Nah, ini satu kisah tentunya. Ya, ini belum selesai ya, belum selesai. Ya, jadi nggak sempat ya, dia minta ditunda supaya dia sempat pulang ke rumah dulu. Rupanya ya tidak diizinkan. Ya, karena apa? Karena memang sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan oleh Allah. Kapan dan di mana. Ya, jadi wa ma tadri nafsun bi ardin tamut. Orang nggak tahu di mana dia akan meninggal. Makanya ada kisah pada masa Nabi Sulaiman dalam kitab Irsyadul Ibad, yaitu ya, ada orang, Allah menyuruh malaikat Israel untuk mencabut Syiah di Palestina. Di India, maaf, di India. Dia orang Palestina. Ya. Nah, ketika orang itu ya datang ke rumah Nabi Sulaiman, malakul maut juga ada di rumah Nabi Sulaiman. Malakul maut ini bingung, ini gimana ini urusannya? Saya disuruh nyabut di India. Tinggal sekian menit lagi. Sementara orangnya masih ada di Palestina. Dulu kan belum ada pesawat, bingung dia. Ya, memang tempat itu sudah Allah tentukan. Rupanya dia ke tempat Nabi Sulaiman, minta kepada Nabi Sulaiman agar Nabi Sulaiman menundukkan angin untuk membawa dia ke Palestina. Tahu kan Nabi Sulaiman Allah kasih sesuatu yang luar biasa, ya kan? Dapat mengerti bahasa binatang, menundukkan angin. Ya, rupanya itu. Nah, begitu sampai di niat baru dicabut sesuai dengan ketentuan Allah. Dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak ada yang tahu. Ya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, orang itu enggak tahu di mana dia akan meninggal. Ya, itu. Nah, tapi Allah sudah tentukan. Sudah tentukan. Ya kan? Ya, sudah tentukan. Itu. Ya, makanya sering ada orang tua yang nengokin anaknya ke Jakarta. Palembang umpamanya dari Sumatera, nggak tahu ketika nengokin anaknya di Jakarta dicabut nyawanya, ya kan? Ya dia nggak tahu meninggalnya akan di mana,
Ya, itu. Ya, jadi inilah ya tentang kematian. Mudah-mudahan ya kita selalu ingat terhadap kematian yang membuatkan kita mengingat juga apa yang telah kita siapkan untuk menyongsong kematian. Itu yang paling penting. Ya, ingat kematian bukan hanya ingat saja, tapi apa? Juga kita ingat apa yang telah kita siapkan untuk menyambut kematian. Ya, tentu dengan apa? Ya, dengan amal-amal soleh. Ya, itu. Tentu dengan banyak doa kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam beragama Islam dan mendapatkan husnul khatimah. Ya, itulah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun kita ini masih muda, ya, tapi jangan lupa tetap berdoa, sebab kematian itu tidak tergantung usia. Ya, untuk Allah wafatkan dalam keadaan beriman, dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jadi mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan beragama Islam, husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana tawaffana muslimin walhiqna bisalihin wakhtim lana bihusnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.